Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah a'anna bi ta'atih wa hadana lil qiyam bi ibadatih. Syaraha sudurana li tauhidihi wa ma'rifatih. Wa syarrafa lana bi hubbi habibihi wa khairi khalqih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasil haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Habib Muhammad Baqir bin Syekh Abi Bakar bin Salim mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih. والحبيب علوي البار والحبيب فوزي السقاف والحبيب شيخون البار والحبيب محمد البار والسيد الوالي الحبيب كامل السقاف وجميع الحاضرين para imam Masjid Muhajirin, Dr. Abdurrahman dan seluruh hadirin yang hadir di malam mulia. Ada satu cara yang diajarkan oleh guru-guru kami, khususnya dalam menyikapi pemilu ya, yang sebentar lagi, bahwa juru kampanye itu dalam bahasa Arab sama seperti da'i. Makanya bahasa Arabnya ad-da'i. Itu namanya juru kampanye atau ad-da'iyah. Kalau di dalam kamus secara leksikal ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita baca kampanye itu artinya apa? Al-harakah, pergerakan. Atau yang sekarang berkaitan dengan partai politik, diajak orang untuk memilih calon-calon yang dicalonkan oleh partai politik tersebut. Nah, ini masing-masing pribadi punya pilihan. Kalau dai yang di belakangnya ada label agama, kita punya prinsip. Ini saya berbicara pribadi saya dengan anak-anak majlis yang sering hadir kajian. Kita punya namanya khittatu da'wah wa manhaju da'wah wa tariqatu da'wah. Kita punya konsep dakwah, cara berdakwah. Jadi ketika kampanye boleh bagi dai, tapi kampanyenya adalah apa? Kampanye mengajak orang untuk mengenal Allah dan Nabi Muhammad. Itu kampanyenya da'i. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah, ini jalanku. Yaitu apa jalanku? Mengajak manusia, atau tanda kutip kampanye, ajak manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kampanye yang paling tertinggi itu. Ngajak manusia kepada Allah dan Rasul. Bahkan di ayat yang lain dinyatakan, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok umat yang kampanye. Kampanyenya apa? Ngajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang berbuat perbuatan ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Di ayat yang lain juga demikian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak orang kepada siapa? Kepada Allah.
kepada Rasul, kepada kebaikan, kepada akhlak mulia. Nah, kampanye seperti ini bagi dai, ya, saya berbicara bagi dai. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan kampanye ke orang lain, kampanye diri kita sendiri itu dilarang. Kita membuat hal-hal yang baik, pondok pesantren. Kita membuat majlis ta'lim. Kita membuat hal-hal yang baik. Tapi tujuan kita adalah untuk apa? Mengkampanyekan diri kita. Membesarkan diri kita. Bukan membesarkan Allah dan Rasul Muhammad SAW. Maka guru tua itu diriwayatkan sebelum mendirikan Al-Khairat, itu beliau sudah ada niatan membuat lembaga pendidikan Islam. Ketika sudah dibuat, beberapa orang mengusulkan, beri nama apa ini? Ada yang mengusulkan, berikan nama beliau sendiri, Yayasan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Guru tua tidak mau. Kenapa? Karena bukan milik pribadi saya dakwah ini. Dakwah ini miliknya Allah dan Rasul Muhammad. Ada yang mengusulkan pakai marga saja, Yayasan Al-Jufri. Beliau mengatakan ini bukan untuk famili saya. Ini yayasan untuk Rasul. Maka akhirnya beliau memilih nama apa? Al-Khairat. Kebaikan-kebaikan. Nah, inilah kampanye yang disebutkan dalam Al-Quran, mengajak manusia kepada kebaikan. Itu yang pertama. Jadi secara pribadi, ya, karena ini banyak nih caleg-caleg nelpon terus pusing saya. Jadi saya bilang langsung aja deh. Kalau saya pribadi gak bisa. Saya punya pilihan, kalau presiden ada, itu kalau pribadi. Tapi kalau bawa agama, saya gak berani. Itu urusan pribadi saya. Disinilah peran daripada ulama menjelaskan secara syariat. Bagaimana sih pemimpin yang ideal? Itu tugas ulama di situ. Mengajak, mengajarkan ilmu sehingga umat bisa mengetahui pemimpin yang ideal di dalam Islam itu seperti apa. Agama Islam tidak pernah anti tentang politik. Tidak pernah. Karena jika ada pemerintahan, di situ ada politik. Imam Ibnu Qutaibah menulis kitab namanya Al-Imamah wa Siyasah. As-Siyasah artinya politik. Al-Imamah itu pemerintahan. Bahkan Imam Ghazali menulis kitab membahas tentang masalah politik berjudul At-Tibrul Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk. Membahas tentang politik. Ibn Taimiyah pun mengarang kitab politik As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, ya, politik syariat. Politik berbasis syariat. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya mengarang kitab-kitab tentang politik Islam, politik berbasis syariah. Yang terakhir muhakkik Dr. Syekh Ali Jum'ah dengan Dr. Ahmad Muhammad Sarraj itu menulis kitab Al-Muqaranatu At-Tasyri'iyah yang membahas perbandingan antara mazhab Maliki dengan undang-undang Prancis. Di situ ada bab tentang masalah politik. Jadi tidak, Islam hadir bukan sebagai agama yang menentang politik, tapi Islam menolak politik-politik kepentingan pribadi, politik-politik jahat, politik-politik yang tidak memberikan maslahat kepada rakyat. Inilah yang ditentang oleh agama Islam. Makanya Ibnu Taimiyah menulis kitab namanya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Gitu. Nah, tentunya kita dikasih akal. Agama kita sempurna. Masalah pemerintahan, pemimpin, politik juga sudah dibahas secara komprehensif. Al-Habib Zain bin Smith mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Nah, beliau memberikan nasihat, kalau mau memilih pemimpin, lihat 3 hal.
Pertama surah, yang kedua sarirah, yang ketiga sirah. Surah apa itu? Lihat secara fisik. Dia sehat secara fisik, cerdas, ya, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah, punya kapasitas keilmuan. Kalau diserahkan bukan kepada ahli akan hancur. Itu namanya surah. Kita lihat secara fisik. Yang kedua sarirah. Dia punya hati. Baik tidak? Bagaimana kepekaan sosial dia dengan masyarakat? Bagaimana dia hubungannya dengan masyarakat? Apa niatnya dia menjadi pemimpin? Itu paling penting. Niat. Al-ba'th atau al-ba'ith. Motivasi utamanya apa? Kemudian yang ketiga sirah. Track recordnya. Biografi hidupnya. Itu 3 poin penting yang bisa menjadi referensi kita memilih pemimpin. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali yang kita kenal sebagai seorang sufi juga ternyata punya perhatian dengan masalah ini. Masalah politik dan pemerintahan. Ya. Makanya luar biasa di kitab tasawuf, tapi beliau menyisipkan pembahasan tentang masalah pemerintahan. Padahal di kitab Ihya. Apa itu? Beliau mengatakan begini. Innama fasadat ar-ra'iyatu bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Falaula al-qudatu su' wal ulama'u su' laqalla fasadul muluk khaufan min inkarihim atau kama qala khaufan min inkarihim. Ini beliau sedang membahas tentang apa? Tentang pemerintahan, tentang masalah rakyat, tentang masalah ulama. Karena memang Nabi katakan al-umara wal ulama punya peran penting di dalam membangun masyarakat. Baiknya masyarakat, buruknya masyarakat itu tergantung juga dengan 2 golongan manusia tersebut, al-umara wal ulama. Tadi dikatakan sinfani minan nas idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada 2 golongan manusia. Jika 2 golongan manusia ini baik, semua manusia jadi baik. Tapi jika 2 golongan manusia ini rusak, buruk, maka seluruh manusia juga akan ikut buruk. Apa 2 golongan tersebut? Al-ulama wal umara. Para ulama dan para pejabat-pejabat pemerintahan. Maka Imam Ghazali mengatakan rusaknya rakyat itu disebabkan karena rusaknya pemerintahan. Dan rusaknya pemerintahan itu sebab karena rusaknya ulama. Seandainya para pejabat itu mereka adalah pejabat yang benar, dan para ulama juga mereka adalah ulama-ulama yang benar, maka niscaya tidak ada kerusakan pemerintahan. Sebab pemerintahan itu akan takut jika melakukan penyimpangan akan diingkari oleh mereka. Tapi kalau ini na'am-na'am, iya, yes, itu yang menjadi rusak. Nah, sebab itulah di dalam kitab Faidul Qadir di situ diterangkan ada satu riwayat afatuddin thalatha. Rusaknya agama ini karena 3 oknum. Yang pertama faqihun fajirun, ay alimun bil ahkami syar'iyyah. Orang yang tahu hukum agama tapi dia langgar hukum itu. Dia bermaksiat. Dia tidak berpegang al-mutamassik bil ahkami syar'iyyah, tidak berpegang kuat dengan hukum Allah Ta'ala. Imannya bisa berubah-ubah, fatwanya bisa berubah-ubah. Yang halal menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Nah, inilah yang menjadi bahaya bagi agama
adanya oknum semacam ini, faqihun fajirun. Bahkan dikatakan lebih bahaya satu orang ahli fikih tapi melakukan banyak penyimpangan dan pelanggaran dengan sengaja, lebih bahaya dia satu orang dibanding 1000 syaitan. Imam As-Subki mengatakan begitu. Beliau mengatakan la faqihun talih asyaddu 'alan nas min alfi syaitan. Satu orang yang tahu hukum agama tapi jahat, itu lebih berbahaya bagi umat melebihi bahayanya digoda oleh 1000 syaitan. Satu orang. Dia masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka, Allah murka bagi orang yang hanya mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis juga Nabi sebutkan, hadis riwayat Imam At-Tabrani, mathalul alim alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsah kamathalis sirat yudhi'u linnas wa yahriku nafsahu. Permisalan orang yang mengajarkan manusia kebaikan tapi dia sendiri lupa terhadap dirinya. Dia melanggar semua aturan itu. Itu bagaikan lilin atau lampu pelita. Dia memberikan cahaya kepada manusia, tapi di waktu yang sama dia sedang membakar dirinya. Maka ini tugas berat. Tugas berat. Menjadi seorang da'i punya tanggung jawab perkata yang dia ucapkan. Kita tidak mungkin bisa sempurna, tapi paling tidak sudah berusaha mengikuti jalan ulama-ulama terdahulu yang lurus di dalam melaksanakan agamanya. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi di zaman beliau sudah ramai, padahal beliau ini abad 3, abad 4. Banyak orang-orang yang tahu hukum tapi menyimpang. Di zaman itu banyak yang secara kostum menampilkan kostum ulama tapi di dalamnya syaitan. Maka beliau menulis kitab berjudul Kitabul Faqih wal Mutafaqih. Kitab yang membahas ahli fikih yang original dan ahli fikih yang mutasi, yang palsu. Ibn Arabi mengatakan ahli fikih bukan hanya dalam masalah tahu hukum, pandai secara intelektual, tidak. Ahli fikih menurut kami adalah setiap hukum yang dia ketahui, dia mengamalkan. Bahkan sebelum dia ajarkan kepada umat, dia orang pertama yang sudah mengamalkan seluruh hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Itulah disebut al-faqih menurut al-Imam Ibn Arabi. Yang kedua, yang merusak agama ini, bahasa merusak agama, itu maknanya dirinya sendiri yang hancur. Agama tidak akan bisa hancur. Allah jaga. Allah akan munculkan orang-orang yang senantiasa menjaga agama ini. Tapi bahasa itu sebenarnya maksudnya orang itu yang rusak, yang hancur. Cuma gara-gara dia, pandangan orang terhadap agama menjadi buruk. Yang kedua adalah imamun jair, pemimpin yang zalim. Ini bisa merusak agama. Hakikatnya adanya pemerintahan itu sebagai jaminan perlindungan Allah di bumi. As-sultan zillullah fil ard. Pemerintahan itu, kekuasaan itu adalah naungan Allah di bumi. Maknanya apa? Dia ditugaskan untuk memberikan keamanan. Dia ditugaskan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat. Tapi ketika sudah bergeser, yang memimpin adalah pemimpin yang zalim, yusallitullahu alaihim sultanan jaira, yang memang Allah Ta'ala sudah tetapkan itu karena sebab masyarakatnya. Gambaran pemimpin yang zalim itu adalah gambaran masyarakatnya. Masyarakatnya banyak yang zalim, Allah mengutus pemimpin yang zalim.
Itu riwayat Imam Ad-Dailami. Kama takunu yuwalli alaikum. Sebagaimana kalian, keadaan kalian wahai masyarakat, maka gambaran pemimpin itu adalah gambaran kalian. Kalau kalian orang-orang yang takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengutus dan memberikan kepada kalian pemimpin yang adil. Tapi jika kalian masyarakat, keadaan kalian adalah orang-orang yang jauh dengan Allah, orang-orang yang jauh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang banyak melakukan pelanggaran, penyimpangan, kejahatan, kezuliman, maka Allah akan berikan pemimpin yang sama kepada kalian. Jadi kita harus dua arah. Pemimpin harus muhasabah, kita sebagai masyarakat juga harus memperbaiki diri. Karena ada punya koneksi, pemimpin itu baik karena masyarakatnya baik. Pemimpin itu buruk karena juga banyaknya, tidak semua, banyaknya masyarakat yang karakternya sama dengan pemimpin tersebut. Maka ini jadi bahan renungan. Dan masalah ini penting sekali, ikhwanul muslimin. Masalah pemimpin ini penting, bukan hal yang tidak dipandang dalam syariat. Ada tokoh sufi yang sudah sibuk ibadah, zuhud terhadap dunia, yang hatinya gak ada kecintaan sama sekali terhadap dunia, yaitu Imam Fudail bin Iyad. Tapi beliau pernah mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajaba ma saraftuha illa ilal imam." Kalau saya punya satu doa yang mustajab, doa ini saya gunakan untuk mendoakan seorang pemimpin, agar Allah berikan pemimpin yang adil kepada kita. Padahal beliau seorang sufi, tapi masih sempat menyatakan kalimat tersebut karena begitu pentingnya, ya. Pengaruhnya sangat besar, apalagi kalau presiden. Makanya riwayat ini sangat benar, bahwa pemimpin yang zalim bisa merusak agama. Misalnya dia buat undang-undang seluruh wilayah di Indonesia hukumnya legal, narkoba, minuman keras. Siapa yang bisa lawan waktu itu? Kekuasaan ada di tangannya. Sejarah mencatat, tidak ada satupun orang bisa menghancurkan pemerintahan sekalipun itu zalim, selalu kalah. Tapi mereka mulia. Kita bicara fakta. Kita tidak baca sejarah Imam Hussein. Beliau mulia, syahid. Tapi karena memilih pemimpin yang salah, waktu itu siapa? Yazid bin Muawiyah. Disepakati oleh ulama, fasik. Orang fasik. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh anaknya, Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, "Wahai ayah, bisa tidak kita melaknat Yazid bin Muawiyah? Karena dia sudah membunuh cucunya Rasul, Imam Hussein." Maka Imam Ahmad mengutip ayat Al-Quran, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam, dan Allah laknat kepadanya. Maka Imam Ahmad mengatakan, ini ayat sudah menerangkan pertanyaanmu. Allah berfirman, kita membunuh orang beriman, satu orang dengan sengaja, dapat neraka jahanam dan dapat laknat Allah. Sedangkan dia membunuh bukan hanya orang beriman, tapi dia membunuh cucunya Nabi Muhammad. Maka ini menjadi hal yang sangat penting. Bahkan dikatakan dalam riwayat, la yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sanah. Satu hari dipimpin oleh pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Satu hari. Kemudian wahaddun yuqamu fil ardi bihaqqihi azka fiha min matarin arba'ina sobaha. Dan pemimpin yang adil jika dia menetapkan satu hukum dengan hak, dengan benar, maka hal itu lebih mensucikan bumi dibanding air hujan yang
diturunkan oleh Allah di bumi ini selama 40 pagi. Jadi sangat penting sekali ikhwanul muslimin. Ini bukan kampanye, ini menerangkan. Kalau kampanye haram. Tugasnya ulama mubayyin. Al-Imam Al-Mawardi menjelaskan masalah ini jadi satu kitab. Al-Ghadi Al-Mawardi yang wafat 450 Hijriah, Al-Ahkamu Sultaniyah. Hukum tata negara. Di situ beliau jelaskan kriteria pemimpin yang ideal, ada 7 tuh. Ada 7. Yang pertama itu harus berilmu, adil. Adil maknanya luas. Orang yang taat, tidak fasik, jujur, akhlaknya baik dan seterusnya. Sehat secara fisik. Indranya sehat. Kemudian punya kepekaan sosial. 5, pandai dalam memutuskan hukum, bijaksana, ahli siasah, dan seterusnya. Itu dibahas panjang lebar oleh Al-Ghadi Al-Mawardi. Kemudian yang terakhir, yang merusak tatanan agama Islam ini adalah mujtahidun jahilun, ahli ibadah yang bodoh. Maknanya apa ahli ibadah yang bodoh? Yaitu tidak mau belajar. Beda dengan orang yang terus belajar. Urusan faham tidak faham belakangan, yang penting sudah ada usaha belajar. Yang jadi masalah, sebagaimana Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan, ar-rijal arba'atun, orang ada 4. Yang pertama, rajulun yadri annahu yadri fadzalika alimun fatba'uhu. Orang yang alim dan tahu dirinya alim, maka ikuti dia. Ada yang kedua, rajulun alim, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang berilmu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya berilmu. Fa'aikizuhu, bangkitkan dia, bangunkan dia untuk dakwah fisabilillah. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang memang tidak punya ilmu dan dia tahu bahwa dia ini tidak punya ilmu. Maka orang ini punya potensi kebaikan. Fa'arshiduhu, ajarkan dia ilmu. Yang celaka yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak punya ilmu namun merasa dirinya punya ilmu. Maka ini mutakabbir, orang sombong, fanbuzuhu, tinggalkanlah dia. Mana tinggalkanlah dia, bukan kita meninggalkan dia. Dia yang menghijab dirinya, gak bisa. La yanalul ilma lil mustakbirin wala lil mustahyin. Bahwa ilmu ini gak bisa diraih oleh orang yang gengsi dan sombong, dan juga orang yang pemalu. Dalam Zubat itu dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang dilakukan tanpa dasar ilmu tertolak. Memang ada yang menafsirkan itu adalah ahli kitab. Mereka sudah tahu ilmu tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak beriman. Makanya semua amal baik mereka tertolak. Tapi ada ulama mengatakan orang yang masa bodoh dengan ilmu. Tuntutan Nabi berlaku sepanjang masa. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dirinci oleh para fugaha. Yang wajib 3, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Wa ma siwal hadza fardu kifayatin 'alal anami. Selain dari 3 ilmu ini fardu kifayah. Sayyidina Ali sampai takut adanya orang semacam ini. Beliau mengatakan, qasama dhahri ithnani. Ada 2 orang yang menghancurkan punggungku. Yang pertama, alimun mutahattik. Orang berilmu tapi jahat. Punya ilmu tapi dia gunakan untuk kejahatan. Dia jual ilmunya, dia jual agamanya. Dia gusyun nas bi ilmi. Dan dia memperdaya manusia lewat ilmunya. Orang-orang awam itu dikatakan al-alim indal awam man sa'idal mimbara. Penilaian orang alim saja, orang awam berbeda dengan orang ahli ilmu. Kalau orang awam melihat orang itu alim jika sudah naik mimbar, sudah bisa berceramah, pidato,
Makin retorikanya makin luar biasa, makin alim. Makin buat orang menangis, makin alim. Kata-katanya makin indah, makin alim. Lah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang alim yang sesungguhnya adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang paling memegang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua disebut adalah jahil mutanasik, kata Sayyidina Ali. Orang bodoh yang ahli ibadah. Yagushun nas bi ibadatih. Dia menipu orang dengan ibadahnya. Gitu. Ada pernah dikasih ijazah. Gak boleh sebut nama. Bukan di sini ya, di daerah lain lah. Diajarkan ijazah. Ini ilmu ini banyak ulama tidak tahu. Ulama tidak tahu banyak. Yang tahu saya ini ijazah khusus. Apa itu? Selama ini sholatnya salah nih orang-orang. Termasuk ulama. Apa itu ijazahnya? Surat Fatihah itu bukan hanya dibaca ketika posisi berdiri, ketika sholat. Tapi ini ijazah khusus. Selama ini banyak yang lalai dengan ini. Bahwa surat Fatihah itu harus juga dibaca di saat ruku dan sujud. Wa kaif Sayyidina Ali mengatakan nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an agra al-Qur'ana fi shalah fi sujud wa fi ruku illa qa'im atau kama qala Imam Ali bin Abi Thalib. Nahani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi larang saya an aqra al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di saat salat fir ruku was sujud, di dalam posisi ruku maupun sujud. Yang diperintahkan oleh Nabi qaim, membaca Al-Quran itu ketika posisi berdiri dalam sholat. Al-Qari'ah, perempuan yang membaca. Menyalahkan seluruh ulama salafan wa khulafa, ulama dulu dan ulama yang sekarang, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mengatakan bahwa Al-Qari'ah itu salah hari kiamat. Selama ini salah mereka. Yang betul adalah artinya perempuan yang membaca. Padahal diganti ain jadi hamzah. Padahal di Al-Quran pakai ain. Al-Qari'ah. Kemudian hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangke, darah, dan daging babi. Ditafsirkan, ya, na'udzubillah min zalik. Man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Qur'an bukan dengan ilmu tapi dengan pikirannya sendiri, maka dia sudah mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Ditafsirkan darah, menumpahkan darah. Jadi darah itu bukan maknanya darah itu haram. Kalau darah haram, kita haram karena darah itu ada di tubuh kita. Padahal ayat ini bukan majaz. Dalam Al-Quran, ayat Al-Quran dibagi dua. Ada makna zahir, ada majaz. Makanya Ma'mar bin Muthanna menulis kitab namanya Majazul Quran. Itu dalam fan ilmu balaghah dibahas. Jika ada teks di dalam Al-Quran yang maknanya memang secara zahir, dan itu yang harus didahulukan, maka tidak perlu dikias. Ayat itu maknanya zahir, tidak perlu dimajazkan. Diharamkan bagi kalian bangke. Ketika Allah nyatakan diharamkan bagi kalian bangke, kita sudah faham maknanya makan, itu haram. Gak boleh dimakan itu bangke. Wadam, dan darah. Walahmul khinzir, dan daging babi. Memang dulu ada mazhab zahiri memahami secara tekstual, ya. Kata lahmul khinzir diartikan bahwa daging babi itu yang haram hanya dagingnya, karena Allah sebutkan lahmul khinzir. Maka lemaknya halal, kulitnya halal. Mau usaha tuh kerupuk kulit babi. Pemahaman secara tekstual tapi dibantah oleh ulama lainnya. Makanya keliru sekali jika ada yang mengambil pendapat 3 orang, 4 orang ulama. Kita akui ini ulama. Kemudian diangkat ke publik seakan-akan khilaf dengan ulama lainnya.
Maka kalau jumlahnya 4 orang melawan pendapat ribuan, ratusan ribu ulama bukan khilaf, namanya saz. Itu fatwa yang janggal, yang gak boleh dipublikasikan. Termasuk masalah ini. Dalam ilmu balaghah itu itlaqu dzuz'i wa iradatul kull, menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Kita ini kadang-kadang bahasa Indonesia juga sudah pakai balaghah, cuma kita gak sadar. Masak apa? Lagi masak nasi. Itu balaghah. Masuk ke majas. Kenapa masuk ke majas? Hakikatnya yang dia masak beras, bukan nasi. Kalau nasi sudah masak. Jadi bahasa yang benar, kalau secara teks, saya sedang masak beras. Nanti beras jadi nasi. Tapi menggunakan balaghah, menyebutkan sesuatu yang sudah jadi, tapi maksudnya yang belum jadi. Itu sama seperti menyebutkan sebagian yang haram daging babi, Allah firmankan. Tapi maknanya apa? Seluruhnya. Nah kita juga kalau beli kambing disuruh tolong beli kambing 1 ekor ya. Kalau kita pergi ke tukang kambing, kita beli, kemudian kita bawakan 1 ekor, ekornya saja 1 ekor. Ini 1 ekor. Berarti dia gak paham bahasa ini. Maknanya 1 ekor itu bukan ekornya saja, bukan 1 ekornya, bukan. Tapi artinya apa? 1 ekor itu secara utuh, mau dagingnya, kulitnya, kepalanya, kakinya, semua. Tapi kita sebut apa? Satu ekor. Begitu juga ketika Allah sebutkan diharamkan daging babi, itu mewakili semuanya. Bukan hanya dagingnya. Tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.